Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita kesempatan kali ini untuk membawakan presentasi materi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Ardila Ayu Lestari, Indah Rahmadona, dan juga Indah Nuansa Anissa. Kami dari kelas PSIA Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Nah, adapun materi kali ini yang akan kami bawakan yaitu tentang wakalah. Baik. Adapun pengertian wakalah yaitu wakalah atau perwakilan disebut juga al-wakilah, berarti al-tafwid, berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberi kuasa. Wakalah menurut istilah para ulama diantaranya yang pertama yaitu menurut Hanafiyah, berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang menggantikan posisi orang dalam pengelolaan atau masalah tertentu. Yang kedua yaitu Malikiyah. Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang yang menempati atau menggantikan posisi orang lain dalam haknya dan ia melaksanakan posisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu Hanabilah. Hanabilah berpendapat bahwa wakalah adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia. Dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa wakalah adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, selanjutnya, adapun dasar-dasar hukum wakalah yaitu Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wakalah disyariatkan berdasarkan Quran Surah Al-Kahfi ayat 19, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum fabtathu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum biriskin manhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Yang artinya, utuslah salah seorang dari kamu dengan uang kertas ini berbelanja ke kota. Hendaklah dia membeli manakah makanan yang lebih baik, hendaklah dia memberi makanan kemari untuk kalian. Dan juga terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, wa in khiftum shiqaqa bainahima fab'athu hakaman man ahlihi wa hakaman man ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum innallaha kana aliman habir, yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti dan Maha Mengenal. Yang selanjutnya adalah hadis, al-hadis. Banyak hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah diantaranya yang itu berbunyikan bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Hari Malik. Dan yang terakhir yaitu ijma. Nah, para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Indah Rahmadona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmadona
saya sebagai pemateri kedua. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini adalah rukun dan syarat wakalah. Adapun rukun-rukun wakalah diantaranya 1. Orang yang memberi kuasa atau biasa disebut al-muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau al-taukil. Yang keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat wakalah. Di antaranya 1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Selanjutnya, syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Yang pertama, cakap hukum. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanah. Adapun hal-hal yang diwakilkan. Yang pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang ketiga, dapat diwakilkan menurut Islam. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui syariah. Macam-macam wakalah. A. Wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. B. Wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. C. Wakalah al-ammah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Sifat akad wakalah. Para fuqaha sepakat bahwa akad wakalah yang tidak mengandung ujrah atau fee merupakan akad ghairu lazim atau tidak mengikat. Artinya, para pihak yang berakad dapat membatalkan akad wakalah secara sepihak apabila pada wakalah itu ada ujrah atau fee yang dikenal dengan wakalah bil ujrah tidak bersifat lazim atau mengikat. Hal tersebut menurut Hanafiyah. Namun, ghairu lazim menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Para pihak yang berakad tidak dapat membatalkan. Aplikasi dan problem wakalah. Dalam perkembangan fikih Islam, status wakalah sempat diperdebatkan apakah wakalah masuk dalam kategori ni'abah, yakni mewakilkan, atau kategori wali atau wilayah. Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi wakil. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena menggantikan dibolehkannya untuk yang mengarah kepada yang lebih baik. Sebagaimana jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit. Secara umum, aplikasi wakalah dalam perbankan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut. Dalam skema wakalah, akan lebih jelas diketahui posisi bank syariah dan nasabah pengguna jasa bank syariah. Bank syariah atau wakil mendapat kuasa dari nasabah atau mewakil untuk melakukan tugas atas nama pemberi kuasa. Adapun keterangan yang dapat kita pahami dari skema al-wakalah ini yaitu nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksanakan pekerjaan atas permintaan nasabah dan investor. Bank syariah mendapatkan fee atas pekerjaan yang dilakukan. Beberapa pelayanan yang dapat dilakukan dalam akad wakalah antara lain transfer, clearing, intercity clearing, collection, letter of credit, dan payment.
Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inden Nuansanisa. Saya perwakilan dari kelompok 8. Saya akan membacakan materi yang berjudul Wakalah. Implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Wakalah dalam praktik di LKS biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya dalam akad pembiayaan murabahah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. 1. Transfer atau kiriman uang. Pelayanan jasa pengiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang akan diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorang untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksep, dan lain-lain. Bentuk wakalah dalam inkaso adalah adanya pemberian otoritas oleh pihak tertentu kepada pihak bank untuk melakukan penagihan, artinya bank mewakili pihak yang memberikan perwakilan kepadanya. Intercity clearing merupakan sarana penagihan antar warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah clearing. Intercity clearing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian transaksi cek atau biliet giro antar kota. Letter of credit. Letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri atau arus barang ke luar negeri. Bentuk perwakilan dalam LC digunakan oleh nasabah untuk proses pengimpor barang melalui bank. Dalam hal ini, bank diminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai wakil mendatangkan aset sesuai dengan Financial Documentary Collection merupakan jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas wakat yang tertarik dari bank lain untuk kepentingan nasabah. Payment merupakan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapatkan fee dari pelayanan jasa yang diberikan. Beberapa pelayanan jasanya adalah: yang pertama, pembayaran telepon; yang kedua, pembayaran rekening listrik; yang ketiga, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Berakhirnya wakalah. Wakalah yang memenuhi rukun dan berbagai syarat dan ketentuan di atas dinyatakan sah dan mengikat. Wakalah akan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan salah oleh satu sebab di bawah ini, yaitu: yang pertama, matinya salah satu orang yang berakat; yang kedua, bila salah satunya menggila; yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan; yang keempat, pemutusan oleh muwakil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui, tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu. Sebelum ia tahu, maka tindakannya seperti sebelum ada pemutusan. Yang kelima, wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu mewakil mengetahuinya. Yang keenam, keluarnya orang yang mewakilkan atau dari status pemilikan. Hikmah wakalah. Pada prinsipnya, wakalah merupakan pemberian atau pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili telah melakukan kerjasama atau perjanjian. Ada keharusan bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Saling percaya, menghilang sifat curiga dan buruk sangka. Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pemberian tugas karena tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka
nampaklah sikap saling toleransi dan memberikan pekerjaan kepada orang yang memiliki pekerjaan. Dengan demikian, orang yang mewakilkan akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan orang yang mewakilkan akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan orang yang mewakilkan tidak akan kehilangan pekerjaannya. Di samping itu, ia akan mendapatkan jasa sesuai dengan kesepakatannya.